Halo semua. Wah, senang rasanya kakak bisa kembali bercerita. Dan kali ini kakak akan bercerita tentang murid Yesus yang berani bersaksi. Nah, ayatnya diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Oh ya, kalian pernah nggak merasakan takut ketika bertemu dengan orang lain? Kira-kira seperti apa ya ekspresi orang yang takut itu? Nah, ada saja yang kalau ketakutan sembunyi di balik pintu. Ada juga kalau takut yang menutup mata. Nah, siapa yang suka tutup mata? Seperti ini. Atau dia lari cari mamanya dan dia peluk orang tuanya. Nah, pasti adik-adik pernah dong. Kalau enggak, wah, kalian hebat. Kalian adalah orang yang pemberani. Ada juga mereka yang lari ketakutan. Nah, seperti ini nih adik-adik. Waduh, kasihan ya, dia lari ketakutan. Wah, kita sudah lihat berbagai macam tingkah pola anak-anak yang ketakutan ketika bertemu dengan orang. Nah, kalau kalian bagaimana? Tapi adik-adik, ternyata ada tokoh di dalam Alkitab yang tidak takut alias berani. Kira-kira siapa ya? Nah, ada dua orang nih. Kalian bisa tebak atau tidak? Coba. Nah, cluenya ya, hurufnya dimulai dari P dan Y. Nah, kira-kira kalian bisa tebak atau tidak? Apa? Paulus dan Yakobus? Bener nggak ya? Kita lihat ya jawabannya. Wah, ternyata jawaban teman-teman salah. Jangan sedih ya. Coba lagi, ayo kira-kira siapa ya dua tokoh Alkitab tadi? Ya benar, dia adalah Petrus dan Yohanes. Nah adik-adik, ceritanya seperti ini. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Wow, jumlah yang sangat banyak adik-adik. Lalu keesokan harinya, Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang dan mulai diperiksa dengan pertanyaan-pertanyaan. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Orang-orang yang ada di persidangan itu sangat heran dengan jawaban yang diberikan. Kira-kira kenapa mereka heran ya? Kalian tahu jawabannya nggak? Padahal kedua rasul itu mereka bukan orang yang terpelajar. Mereka orang biasa. Tapi faktanya mereka membuat mukjizat. Kita lanjutkan ya ceritanya ya. Kalian diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Akhirnya Petrus dan Yohanes dibebaskan. Mereka dapat terus menceritakan tentang kuasa Tuhan, serta menyatakan kebenaran bahwa jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kira-kira apa yang diajarkan oleh Petrus dan Yohanes buat kita ya? Yang pertama adalah bahwa kuasa mujizat berasal dari Tuhan Yesus. Ketika mereka menyembuhkan orang yang lumpuh, itu bukan kuasa dari Petrus atau Bapak Yohanes sendiri, tetapi kuasa itu adalah kuasa yang berasal dari Tuhan Yesus, karena dia sudah dilingkupi oleh Roh Kudus juga. Yang kedua, bahwa jalan keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk mendapatkan jalan keselamatan itu, tentunya kita harus percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan diingatkan tidak ada jalan lain, dan satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita berani bercerita tentang Tuhan Yesus. Kita bisa bercerita kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, atau juga kepada teman-teman kita tentang kebaikan Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus, dan yang paling utama adalah Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita, yang sudah mengampuni dosa kita, yang sudah mati di kayu salib, dan jalan satu-satunya ada di dalam Dia supaya kita mendapatkan keselamatan. Jadi ingat ya, ada 3 hal yang mau diajarkan oleh murid Yesus, Petrus dan juga Yohanes, bahwa kuasa mujizat berasal dari Tuhan Yesus. Lalu jalan keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kita berani bercerita tentang Tuhan Yesus kepada siapapun. Nah, adik-adik, tidak usah khawatir, tidak perlu takut. Dalam Matius 28 ayat 20, ini ayat yang bisa menguatkan kita untuk menjadi saksi Yesus, yaitu, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ayat itu meyakinkan kepada kita semua bahwa kita tidak akan sendirian ketika kita pergi menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Tuhan Yesus berjanji akan senantiasa menyertai sampai akhir zaman.
Jadi tidak perlu takut, berani untuk bercerita tentang Tuhan Yesus kita. Yes, this is challenge time. Saya berani bersaksi. Ini tantangan buat kalian. Saya berani bersaksi. Oke, kalian coba ya bercerita kepada orang lain, misalnya keluarga atau teman-teman, tentang Tuhan Yesus. Kalian pasti bisa. Ayo jadi saksi-saksi Kristus sampai Tuhan datang menjemput kita. Tuhan akan menjemput setiap orang yang setia melakukan sampai akhir. Selamat bersaksi. See you next time. God bless you.